warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala Maha besar di dalam rububiyahnya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih istimewa dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertakbir Allahu akbar karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha besar. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih agung, dan tidak ada yang lebih layak untuk kita serahkan ibadah kita, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bertakbir mengucapkan Allahu akbar. Allah Maha besar juga di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih spesial dari nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar hendaknya kita senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Karena ketakwaan adalah solusi dari segala problematika di dalam kehidupan yang kita hadapi. Ketakwaan adalah kunci di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan rizki kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang ia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala permasalahan dunia yang ia hadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Jika suatu negeri penduduknya seluruhnya beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada negeri tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan negeri tersebut berkah. Allah turunkan keberkahan dari langit dan di dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan di bumi ini. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri tersebut mendustakan ayat-ayat kami. Mereka justru memilih kemaksiatan dan tidak memilih ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka dengan dosa-dosa, dengan perbuatan yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada negeri tersebut bencana demi bencana, musibah demi musibah. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli qaumin 'idan fahada 'iduna." Sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya. Dan saat ini, di hari ini adalah hari raya kita. Hari raya umat Islam. Hari raya Idul Adha. Hari raya menyembelih. Hari raya kita datang untuk melaksanakan salat Id secara berjamaah. Di mana hari ini adalah merupakan hari Nahr, yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai a'dhamul ayyami indallahi tabaraka wa taala, sebagai hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Summa yaumul qar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan hari Qar, yaitu hari tasyrik yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimin hari ini sebagai hari raya Idul Adha, di mana kita mendirikan salat Id secara berjamaah. Kemudian kaum muslimin memotong hewan kurban karena mereka melakukannya atas dasar syukur pada Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Karena orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hanya bersyukur dengan hatinya, tidak hanya bersyukur dengan lisannya, akan tetapi dia akan berusaha untuk menjadikan segala nikmat-nikmat Allah semakin mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan pada engkau ya Muhammad al-Kautsar, nikmat yang banyak.
Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fasholli li rabbika wanhar. Maka dengan nikmat yang Allah berikan, dirikanlah salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Sebagaimana yang kita lakukan di pagi hari ini. Kita melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban atas dasar syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebentar lagi, tidak lama lagi setelah ini kita akan menyembelih hewan kurban yang merupakan satu bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita ketahui, di dalam ibadah kurban yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, sungguh di dalamnya terdapat banyak hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang diantaranya, yang pertama, ibadah kurban memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya ibadah yang kita persembahkan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Ada orang yang masuk surga itu karena seekor lalat. Ada orang yang masuk surga cuma gara-gara hanya sekedar seekor lalat. Maka para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu bisa ya Rasulullah? Hanya karena seekor lalat seorang bisa masuk surga dan bisa masuk ke neraka Allah Jalla wa Ala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya dua orang tersebut melewati suatu kaum di suatu wilayah di mana kaum tersebut memiliki berhala-berhala yang mereka tidak membolehkan siapa saja melewati wilayah tersebut, melainkan orang tersebut harus menyembelih terlebih dahulu untuk berhala tersebut. Maka orang yang pertama, ketika ia diminta untuk menyembelih untuk berhala, persembahan kepada berhala mereka miliki, ia mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib. Aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa aku persembahkan, aku kurbankan untuk berhala tersebut. Maka kemudian kaum tersebut mengatakan, qarrib walau zubaban, berkurbanlah walau hanya sekedar seekor lalat. Maka kemudian ikhwatal iman, dia pun berkurban dengan seekor lalat untuk berhala tersebut. Maka kemudian kaum tersebut membolehkannya berjalan. Kemudian Allah Subhanahu wa takdirkan ia masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Adapun orang yang kedua, ketika ia diperintahkan oleh kaum tersebut untuk menyembelih, dia mengatakan, ma kuntu liqarriba li ahadin syai'an dunallahi Jalla wa Ala. Aku tidak mau menyerahkan kurban, tidak mau menyembelih hewan apapun, melainkan aku hanya mau menyembelih untuk Allah Jalla wa Ala. Maka konsekuensinya ia pun dipenggal lehernya. Ia mempertahankan tauhidnya untuk tetap beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia rela untuk dibunuh pada saat itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surganya. Ikhwatal iman, jamaah salat Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis yang mulia ini memberikan faedah kepada kita
bahwasannya penyerahan ibadah yang kita lakukan hendaknya semata-mata kita tujukan hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ibadah kurban yang kita laksanakan ini. Seekor lalat saja bisa menjadikan orang masuk neraka Allah. Apalagi dengan sembelihan hewan-hewan yang besar lainnya yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ia menyembelih sapi, ia menyembelih kambing, ia menyembelih domba untuk jin-jin penghuni tempat ini agar tidak terjadi mudarat di wilayahnya. Maka ini adalah merupakan al-zulmun azim, kezaliman yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Telah diwahyukan kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul orang-orang sebelumku, bahwasannya jika kalian melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, maka akan hapus seluruh amal ibadah yang kita kumpulkan. Wala takunanna minal khasirin, dan di akhirat kelak kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang merugi. Oleh karena itulah ikhwatal iman, di antara sunnah yang Allah sunnahkan ketika kita berkurban, kita mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Hikmah besar. Kita menyebarkan nama Allah dengan nama Allah, dan kami membesarkan Allah karena kita tahu dan kita yakin bahwasanya ibadah kurban yang kita sembelih ini, yang kita serahkan ibadah ini semata-mata hanya untuk Allah Jalla wa Ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan hikmah kedua yang bisa kita petik dari sembelihan hewan kurban yang kita lakukan insya Allah setelah sholat Id ini, bahwasanya ibadah kurban memberikan kepada kita arti penting sebuah keikhlasan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku, sembelihanku, hidup dan matiku kita serahkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Ketika kita hendak berkurban, ikhlaskan ibadah kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan riya, hati-hati dengan sum'ah, di mana lisan kita itu mudah ketika mengatakan saya berkurban ini karena Allah. Tapi hati-hati dengan tipu daya syaitan yang mudah memasuki ke hati-hati manusia sehingga muncul riya dan udhub. Dia ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging hewan kurban dan darah kurban yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, walakin yanalahu taqwa minkum. Akan tapi akan sampai pada Allah takwa di antara kalian. Maka hendaknya ketika kita ingin berkurban selalu kita ingat dan selalu hadirkan di hati kita, kita melaksanakan ini karena Allah yang memerintahkan saya. Dan aku persalahkan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencari pujian manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya ada 3 orang yang akan pertama kali Allah masukkan dalam api neraka. Satu di antaranya orang yang diberikan oleh Allah kelapangan rizki. Dia banyak bersedekah. Kemudian Allah tanya tentang nikmat-nikmatnya. Dia mengatakan, aku bersedekah karena Engkau ya Allah. Namun Allah Maha tahu apa yang di hati seorang hamba. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, walakinnaka tasaddaqta liyuqal innaka jawad.
Tetapi engkau itu bersedekah biar dikatakan kamu itu orang dermawan. Itu sudah disebutkan, maka kemudian tidak mendapatkan pahala apapun dari ibadahnya, dan Allah masukkan ia ke dalam api nerakanya, wal iyadu billah. Di antara hikmah berkurban yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ikhwatal iman, bahwasannya ibadah kurban yang kita laksanakan mengajarkan kepada kita bahwasannya ibadah itu haruslah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah yang kita persalahkan kepada Allah apabila ikhlas namun tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Burdah yang merupakan paman dari sahabat yang mulia Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nasaktu syati qabla salah. Aku ini menyembelih sembelihanku, aku menyembelih kambingku sebelum salat. Dan aku tahu, kata beliau, anal yauma yaumu akli wa syurbin, ini adalah hari makan dan minum. Fa uhibbu an takuna syati awwalu ma yudbahu fi baiti. Dan aku senang kalau seandainya hewan kurbanku ini adalah yang pertama kali dikurbankan di rumahku. Lihat ikhwatal iman, Abu Burdah radhiyallahu taala anhu semangatnya begitu besar dalam ibadah. Ia mengatakan apa? Saya melakukan ini ya Rasulullah karena ingin yang pertama kali disembelih. Menyembelihnya sama dengan kita, kambing. Namun ternyata Abu Burdah lupa akan sunnah Nabi SAW dalam melaksanakan ibadah kurban. Ibadah itu akan diterima kalau sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak boleh disembelih hewan kurban kita, melainkan kita lakukan setelah sholat Id. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa menyembelih sebelum Id, fahiya syatul lahmin, maka itu adalah hanya sekedar daging yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai daging yang disembelihkan dalam ibadah kurban. Hal ini memberikan pelajaran pada kita ikhwatal iman, jamaah salat Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hendaknya ketika kita ingin beribadah, kita mengilmui tentang ibadah yang kita lakukan. Apakah ibadah kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah belum? Karena kita khawatir ibadah yang kita lakukan ketika tidak sesuai dengan sunnah, maka Nabi maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah yang kita lakukan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, al-ilmu qabla qawli wal amal. Penting bagi kita berilmu. Kalau kita tidak tahu ilmu, tanya pada ulama tentang apa yang ingin kita lakukan sebelum kita berkata-kata dan sebelum kita beramal. Hikmah kurban berikutnya ikhwatal iman, jamaah salat Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ibadah kurban yang akan kita lakukan setelah salat Id ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam semesta ini. Apabila kita membaca ayat-ayat Allah, kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benar tadabbur, maka kita akan melihat secara jelas agama Islam rahmatan lil alamin. Bukan seperti yang dipandang oleh musuh-musuh Islam, bahwasanya Islam ini adalah agama terorisme wal iyadu billah. Allahul musta'an. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sebagai contohnya adalah seperti apa yang akan kita lakukan saat ini. Di dalam menyembelih hewan kurban, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman kepada kita. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala katabal ihsan ala kulli syai. Menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Yang diantaranya adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida dabahtum fa ahsinu zibha." Kalau kalian mau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik.
Mau menyembelih saja Nabi SAW mengajarkan pada kita dengan cara yang baik. Bagaimana menyembelih dengan cara yang baik? Falyuhidda ahadukum syafratahu. Sebelum menyembelih, tajamkan dulu pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Kemudian dia tenangkan hewan yang ingin dia sembelih. Jangan ditakuti. Jangan dia menajamkan pisaunya di depan hadapan sembelihannya. Tidak boleh diperlihatkan ketika dia menyembelih hewan kurban yang belum disembelih. Makanya Nabi SAW ketika melihat ada seseorang yang mengasah pisaunya di hadapan hewan kurban yang mau ia sembelih, maka Nabi mengatakan, aturidu antumitaha mautatain? Kamu mau membunuhnya 2 kali? Kenapa ikhwatal iman? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan pada kita kasih sayang sampai kepada hewan. Apalagi bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ajarkan, perintahkan pada kita dalam dinul Islam ini ketika kita bersosial bersama sesama manusia. Adapun yang terakhir sebagai penutup ikhwatal iman, dalam ibadah kurban yang akan kita laksanakan ini memberikan pelajaran kepada kita ketundukan dan kepatuhan kita kepada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walhamdulillah untuk poin yang kelima ini sudah dijelaskan panjang lebar di awal tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua DKM, jazakumullahu khairan katsiran, yang beliau sampaikan bagaimana kisah yang bisa kita ambil dari perjalanan kurbannya Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, yang mereka berdua begitu sangat tunduk dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah disebutkan oleh Bapak Ketua DKM, inni ra'aitu fil manam anni adbahu fanzur madza tara. Aku melihat dalam mimpiku, dan mimpi Nabi itu wahyu. Jangan disamakan dengan mimpi kita. Mimpi para nabi itu wahyu. Bagaimana kata Nabi SAW, aku menyembelih engkau. Kata Nabi Ibrahim, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu wahai anakku. Padahal kita tahu Ismail alaihissalam, beliau adalah anak yang dinanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu lamanya. Ketika sudah sampai di usia baligh, usia di mana seorang ayah itu bisa mengambil manfaatnya dari anaknya, Allah marah perintahkan untuk disembelih. Maka lihat, ajib apa yang dikatakan oleh anaknya Ibrahim alaihissalam, itu Ismail alaihissalam. Karena didikan ketakwaan orang tua pada anaknya akan memberikan pengaruh yang besar pada anaknya menjadi anak yang solih. Maka anak mengatakan, if'al ma tu'mar, lakukan wahai abahku, ya abati, wahai ayahandaku, lakukan apa yang kau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan kau akan mendapatkan aku termasuk dari hamba-hamba Allah yang sabar. Lihat ikhwatal iman, ini faidah yang besar buat kita. Bagaimana patuhnya dan tunduknya Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kepada kita bukan berkurban pada anak yang kita miliki. Allah tidak memerintahkan kita menyembelih anak kita. Allah hanya minta kita untuk berkurban dari sedikit harta yang kita miliki. Maka hal ini bisa menjadi faedah buat kita ikhwatal iman pada ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita sanggup untuk bekerja Senin sampai Jumat, bahkan sering lembur 8 jam, 9 jam lamanya, Allah minta kita pengorbanan sedikit waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid 10 menit, namun kita berat melakukannya. Ini menjadi faedah buat kita ikhwatal iman. Allah meminta sedikit waktu kita untuk kita bangun sholat subuh berjamaah, dan kita mampu untuk tidur 8 sampai 9 jam. Namun kita lebih memilih untuk tidur yang nyenyak. Dan kita pun malas untuk menyisihkan waktu kita menuntut ilmu agama. Dan juga pada ibadah-ibadah yang lainnya yang butuh atas pengorbanan kita.
dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban yang akan kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah puasa yang kita lakukan mulai dari awal Dzulhijjah sampai di hari Arafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala matikan kita di atas husnul khatimah. Allah masukkan kita ke dalam surganya dan Allah jauhkan kita dari api nerakanya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih wulata umuril muslimin waj'alhum hudatan muhtadin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma irfa'al bala al-ghala al-waba al-fitan wa zina ma dawara minha wa ma batan min kulli sa'iri biladil muslimina ammatan wa min baladina hadha balada Indonesia waj'alhu baladan aminan mutmainnan mubarakan waj'alhu baladan thayyiban mubarakan ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa taqabbalallahu minni wa minkum siyamana wa siyamakum wa qurbanana wa qurbanakum. Innallaha ta'ala ala kulli syai'in qadir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.